Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel ini untuk membela perjuangan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat atau Bapak Aing. Salam persaudaraan untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada cuplikan menarik ya. Dari siapa? Dari Pak Rocky Gerung ya. Jadi Pak Rocky Gerung di sini mencoba untuk momentari Kang Deddy Mulyadi, nggak tahu momentari, nggak tahu Pak Rocky Gerung ini mengkritik ya. Tapi tidak usah lama-lama. Mari kita simak videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia. ADM King Deddy Mulyono. Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Nanti kita tanggapi ya. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Hey! Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik. Tetapi dengan logika yang kuat itu. Sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando. Bicara tentang mengajar teori komunikasi. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ini ada teorinya, betul. Ada ya, dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong. Kesederhanaan. Tapi visinya orang gak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur, visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya dia? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak gitu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak?
atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Nah, ini dari DPR RI Pak katanya. Dedi mau lihat, siapa gubernur ini? Gubernur yang sana Lambetura, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa memutus Nanti kita utusan? tanggapi ya dua-duanya saudara ya. Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naib. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Dedi, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Kita tanggapi ya saudara ya. Saya udah greget sebenarnya dari tadi itu. Saya udah greget pengen berkomentar, tapi tunggu dulu gitu ya. Kita harus menonton dulu tadi kan sampai selesai gitu. Di sini gua mau tanggapi, yang pertama gua mau tanggapi yang namanya Rocky Gerung. Atau yang kata Abah Aus itu, Rocky Gerung ini katanya Rasulullah tapi bukan Nabi Muhammad. Jadi Rocky Gerung ini dibilangnya apa? Rasulullah tapi bukan Nabi Muhammad. Nah, ya inilah kakeknya Rizik Sihab tuh ini, Rocky Gerung gitu. Lo kan kata Abah Aus, Rocky Gerung ini Rasulullah kan. Rizik Sihab mengklaim sebagai cucu Rasulullah kan. Bahar Smith mengklaim sebagai cucu Rasulullah karena ini kakeknya gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Bapak Rocky Gerung yang katanya seorang akademisi. Ternyata yang saya lihat malah pola pikir Anda itu lebih dangkal dari orang-orang dangkal. Pola pikir Anda itu justru lebih dangkal daripada orang-orang dangkal, kalau kata saya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya sekarang logikanya kayak gini. Orang dikirim ke barak militer untuk apa posisinya? Untuk supaya belajar disiplin, satu. Yang kedua, Rocky Gerung tadi mengatakan, katanya itu yang didisiplinkan itu katanya tubuhnya. Sedangkan di dalam barak militer ada yang namanya ahli psikolog. Ya, kita tahu kan namanya ahli psikolog. Baik jasmani maupun rohaninya itu pasti diuji dong. Oleh siapa? Oleh ahli psikolog. Jadi bukan hanya sekedar tubuh Pak Rocky Gerung. Makanya Anda tadi mengatakan katanya apa?
Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu mempertontonkan kedangkalan. Justru kalau gua pribadi mengatakan Anda itu pola pikirnya lebih dangkal daripada orang-orang dangkal. Itu kalau kata saya. Terus yang kedua, Pak Rocky Gerung, cara bekerja Kang Deddy Mulyadi dengan cara bekerja Bapak Joko Widodo itu berbeda, Pak Rocky Gerung. Jangan disama-samakan. Bapak Joko Widodo masuk gorong-gorong itu karena apa? Kang Deddy Mulyadi masuk gorong-gorong karena apa? Kita harus tahu dari sini. Terus Anda dengan enaknya mengatakan hanya IQ di bawah 78% katanya yang mendukung terkait kedangkalan, apalagi yang menonton kedangkalan itu konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi. Enak banget Anda mengatakan seperti itu. Tapi di sini sudah bisa kita lihat bersama-sama Kang Deddy Mulyadi mengirim ya siswa-siswa bermasalah untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara didik disiplin oleh siapa? Oleh TNI di barak militer. Berarti di sini Anda mengatakan kalau yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah merupakan suatu kedangkalan, berarti Anda sama saja menghina aparat TNI yang ada di Indonesia. Karena yang mendidik disiplin, para siswa-siswa bermasalah ini adalah anggota TNI. Berarti Anda menghina. Berarti Anda sama saja melecehkan kepada siapa? Kepada Tentara Nasional Indonesia. Kalau sekiranya Anda tidak suka dan program atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya, Anda harusnya berpikir pakai ini. Cara Anda momentarinya itu harusnya dipikir pakai ini. Ya. Otak Anda dipakai. Supaya Anda itu pintar gitu loh dalam momentari. Karena yang gua tangkap di sini, Anda bukan hanya momentari Kang Deddy Mulyadi, akan tetapi Anda juga sama saja momentari TNI. Terkait apa? Kang Deddy Mulyadi mengirimkan siswa bermasalah kemana? Ke barak militer. Dan di situ posisinya yang mengajari siswa tersebut bukan hanya dari TNI, guru-gurunya pun ada, bahkan ahli psikolog ada, bahkan KPAI pun ada. Bahkan ada juga dari wakil rakyat ya DPR RI. Beliau mengontrol kok. Dan di situ TNI itu tidak pernah mengajarkan untuk mendidik nakal. Awas itu bahasa Anda itu harus dipertanggungjawabkan itu. Anda harus klarifikasi tuh Bapak Rocky Gerung. Makanya gua tadi bilang apa? Elu ya, gua bilang elu lah, nggak usah bilang Anda lah. Gua bilang elu. Lu tadi mengatakan katanya yang ditonton sekarang ini adalah merupakan suatu kedangkalan. Terus kalau ini merupakan suatu kedangkalan, menurut Anda yang tidak dangkal itu seperti apa? Itu. Di sini gue gerem sebenarnya sama namanya Rocky Gerung satu ini. Mengatakan pola pikir orang lain dangkal, tapi pola pikir dia lebih dangkal daripada pola pikir orang-orang dangkal gitu. Kenapa kok mengkritik gak dipakai gitu otaknya gitu? Kalau mengkritik itu otak dipakai. Jadi seperti itu ya. Itu untuk Pak Rocky Gerung. Yang kedua, yang mau gue komentari, IPR RI ini tadi. Pengen gue komentari. Terkait apa? Kang Deddy Mulyadi dikatakan apa? Dikatakan Gubernur Lambe Turah. Yang Lambe Turah itu justru malah Anda. Paham nggak? Anda itu Lambe Turah. Ya. Tugas Anda itu mengawasi kinerja pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Bukan mengkritik. Paham gak? Anda yang Lambe Turah itu. Dengan enaknya Anda mengkritik, tugas Anda itu mengawasi. Bukan mengkritik. Menampung aspirasi dan masukan-masukan atau keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Bukan malah mengkritik kepada pemerintah. Tidak ada di dalam tupoksi DPR RI itu. Mengkritik kepada pemerintah. Sejak kapan? Anda dengan enaknya mengkritik terkait vasektomi. Sekarang coba kalau Anda posisinya jadi pemimpin, emang Anda bisa mempunyai kebijakan dan program-program seperti Kang Deddy Mulyadi? Anda bisa? Hah? Gua yakin 100% Anda tidak akan bisa memiliki program kerja dan kebijakan seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Kinerja dari Kang Deddy Mulyadi sudah diperlihatkan, dipublish. Kinerja Anda mana? Cuma sekedar duduk-duduk doang. Hah? Mana yang katanya DPR RI? Tugasnya sebagai wakil rakyat mengawasi kinerja pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Mana kerjanya? Cuma duduk mengkritik kayak gitu doang kerjanya. Gua komentar, gue sebagai rakyat wajar gue komentar. Kalau gue bukan rakyat, gue nggak akan komentar. Dan Kang Deddy Mulyadi pun sudah pernah menjelaskan kok terkait vasektomi.
Kan ada di video poolnya. Makanya Anda sebagai wakil rakyat, kalau dikasih video, tonton itu fullnya. Jangan kau tonton itu sepotong-sepotong. Video yang sudah diedit kau tonton. Nggak benar. Udah jelaskan itu. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mewajibkan vasektomi. Siapa yang mewajibkan? Kang Deddy Mulyadi itu mewajibkan ber-KB. KB pria bukan hanya vasektomi. Masih banyak cara. Kita pun tahu di situ. Ya, kalau seandainya mau mengkritik, pakai ini nih, mengkritiknya. Kita dengan mudah mengkritik orang lain. Tapi tahu tidak sih, makna dari kritikan kita itu seperti apa? Kita dengan mudahnya mengkritik orang lain, tapi tahu nggak? Apa yang kita utarakan, apa yang kita ucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan tidak kira-kira? Itu loh. Kang Deddy Mulyadi itu hanya sekedar memberi solusi. Ya, paham nggak? Kang Deddy Mulyadi ya melakukan sosialisasi, bersilaturahmi kepada masyarakatnya, kepada warganya yang tidak mampu. Ternyata apa? Di situ beliau menemukan ada warganya yang mempunyai anak, bahkan ada yang 20 anak, 12 anak, 16 anak. Ternyata pas ditanya sama Kang Deddy Mulyadi, orang tersebut bukan termasuk golongan orang yang mampu. Jadi dalam artian kategori orang yang miskin. Kang Deddy Mulyadi memberi solusi. Ya solusinya itu ber-KB. Kalau kondisi ekonominya belum membaik, belum stabil, alangkah baiknya ya jangan dulu nambah anak. Itu kata Kang Deddy Mulyadi. Dan itu pun ada di setiap konten-kontennya, di setiap pidato-pidatonya, di setiap beliau ngisi-ngisi acara, di setiap beliau kunjungan, di setiap beliau silaturahmi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan beliau pun sama mengatakan seperti itu. Terus yang jadi pertanyaan, salahnya di mana? Kok dengan enaknya Anda mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur Lambe Turah? Justru kalau kata gue yang Lambe Turah itu justru Anda. Itu loh. Anda justru Lambe Turah itu. Kenapa gue mengatakan Anda Lambe Turah? Karena tugas Anda itu bukan mengkritik kepada pemerintah. Tapi tugas Anda itu sebagai wakil rakyat, mewakili kita sebagai rakyat. Menampung aspirasi, menampung masukan-masukan dari rakyat. Dan mengawasi kinerja pemerintah. Baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Itu loh tugas Anda itu. Paham gak Anda? Anda harus paham dengan tugas pokok dan fungsi Anda itu. Sebagai wakil rakyat itu. Jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini ya kalian berdua itu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Direspon kritikan kalian itu. Yang pertama buat si Rocky Gerung ya, dan untuk yang kedua buat yang anggota DPR RI itu. Di sini ada tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi untuk kalian berdua ya. Kalian simak dan kalian dengarkan bersama-sama itu ya. Ini dia. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana
dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam rorong-gerong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya. Karena mereka mencari rejeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayanginya. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer. Nah, itu dia ya saudara ya. Bagaimana kalian sudah melihat dengan sendirinya apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya, lebih baik memiliki pola pikir dangkal, akan tetapi bisa membangun suatu tanaman, daripada orang yang merasa dirinya dalam pola pikirnya, tapi apa yang terjadi malah bisa membuat orang tenggelam. Keren ya kata-katanya. Dan itu tadi juga ya, paparan pidato dari Kang Deddy Mulyadi terkait orang-orang yang membenci kalau ada siswa bermasalah dikirim ke barak militer untuk disiplinkan.
Itu tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.